Shalom, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Perikop firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 24-26. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hudson Taylor adalah seorang pengikut Kristus yang mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Dia meninggalkan pekerjaannya, keluarganya, kekasihnya, bahkan segala-galanya demi untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, semangat yang begitu luar biasa bukan? Walaupun ada begitu banyak kesulitan dan pergumulan yang harus dia hadapi dalam pekerjaan penginjilannya di Cina, tetap dia setia menekuni panggilannya. Dan sampai akhir pelayarannya, Hudson Taylor menjadi teladan tidak hanya bagi para penerusnya di Cina, tetapi juga bagi setiap kita sebagai pengikut Kristus. Teladan untuk mempunyai komitmen dan kesetiaan untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Saudara-saudara, seseorang yang sudah menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan, sudah seharusnya tidak perlu lagi memikirkan konsekuensi yang harus dihadapinya nanti. Karena kita tahu siapa yang memimpin perjalanan di depan kita. Melalui perikop firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan 3 syarat mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan merupakan paksaan, tapi lebih merupakan pilihan. Ada kehendak bebas sebelum memutuskan akan mengikut Yesus atau tidak. Saudara-saudara, ketika seseorang datang kepada Kristus untuk diselamatkan, maka hidupnya yang berdosa diubah menjadi hidup yang baru dalam kebenaran. Dan itu artinya, ini adalah panggilan untuk hidup taat kepada Tuhan setiap hari. Bukan hanya 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan, tetapi setiap hari. Dan bukan hanya sesaat, tetapi seumur hidup kita. Dengan tekad untuk selalu taat pada Tuhan seumur hidup, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi pun seharusnya bisa kita terima dan lakukan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Jika diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya, maka menyangkal diri berarti ia harus tidak mengindahkan dirinya, atau dengan kata lain, membuat segala sesuatu dalam dirinya tidak berharga dan selalu mengutamakan Tuhan daripada dirinya. Sikap menyangkal diri ini sudah seharusnya disadari dan dimiliki oleh setiap orang yang telah mendapatkan penebusan dari Tuhan Yesus. Karena setelah kita memperoleh hidup yang baru, maka hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, tapi Kristus di dalam kita. Saudara-saudara, itu berarti kita harus melepaskan hak kita. Kita tidak lagi berkuasa atas diri kita, sehingga sudah seharusnya apa yang kita lakukan, pikirkan, katakan, hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Nya. Penyangkalan diri ini erat sekali kaitannya dengan penguasaan diri terhadap kedagingan kita. Saudara-saudara, yang sering membuat kita sulit untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita adalah kedagingan atau hawa nafsu kita. Kita masih tergiur dengan gemerlapnya kehidupan duniawi. Kenikmatan-kenikmatan yang dunia tawarkan membuat kita sering jatuh dan sulit untuk taat kepada Tuhan setiap hari. Sulit untuk mengutamakan Tuhan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Di dalam ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara, seluruh dunia di sini berarti dunia dengan segala kesenangan di dalamnya. Mungkin saat kita lebih memilih menyangkali Yesus dan kita akan memperoleh segala-galanya. Tapi kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari semuanya itu. Kita kehilangan nyawa kita. Apa gunanya? Semuanya menjadi sia-sia
Tidak ada gunanya, karena saat kita kembali pada Bapa di surga, kita tidak akan membawa sepeser pun dari uang ataupun harta kita. Oleh karena itu, mari kita belajar mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Mengutamakan Tuhan daripada usaha pekerjaan kita, mengutamakan Tuhan daripada studi kita, mengutamakan Tuhan daripada teman kita, sahabat kita, dan bahkan keluarga kita. Saudara-saudaraku, menyangkali diri berarti mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, memikul salibnya. Salib adalah alat eksekusi paling mengerikan yang dipakai oleh orang Romawi pada waktu itu. Salib menjadi lambang yang memalukan dan menghinakan. Bagi orang Yahudi sendiri, salib merupakan kutukan. Tetapi saudara-saudara, cara inilah yang dipilih Allah untuk mati demi menebus umat manusia. Salib berarti penderitaan. Saudara-saudara, memikul salib berarti siap menderita karena Yesus. Kerelaan untuk membayar harga apapun demi Yesus. Kerelaan untuk ditolak, dipermalukan, direndahkan, dianiaya, dan bahkan kehilangan nyawa demi Yesus. Tentu saja akan timbul kengerian di hati kita. Saat kita mengikut Yesus, kita harus menderita, bahkan nyawa kita menjadi taruhannya. Sementara orang-orang di luar sana bisa menikmati kebebasan dan kesenangan yang dunia tawarkan. Tetapi perhatikan firman Tuhan di dalam ayat 25. Tuhan Yesus berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Saudara-saudara, ini berarti bahwa jika seseorang menderita hingga kehilangan segalanya, bahkan nyawanya karena Tuhan Yesus, maka dia akan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Ini adalah jaminan yang Kristus Yesus berikan bagi setiap kita yang percaya dan setia kepadanya hingga akhir. Yang ketiga adalah mengikut aku. Saudara-saudara, dengan kata lain, harus terus mengikut Kristus. Kata harus terus memberikan penekanan bahwa mengikut Yesus setiap hari, selalu, dan tidak pernah berhenti. Kata mengikut jika diterangkan maka artinya seperti seorang yang mengikuti jejak pemimpinnya. Bukan hanya mengikuti, bahkan mencontoh pemimpinnya tersebut. Saudara-saudara, kita punya seorang pemimpin yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu memimpin dan menjadi teladan bagi kita. Apa yang ia katakan, pikirkan, dan lakukan sudah seharusnya kita teladani, sehingga kita menjadi serupa dengan dia. Kemanapun ia pergi, kita juga pergi ke situ. Kemanapun ia tempatkan kita, disitulah kita melayani, memberi buah baginya. Hanya mereka yang sudah menyangkal diri dan memikul saliblah yang bisa terus mengikut Tuhan. Terus mengikut Yesus berarti tekun menjalani teladan Yesus Kristus setiap hari, tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, menjadi murid Yesus memang tidak mudah. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal, rela menderita demi Kristus, dan tekun untuk terus mengikut teladannya. Tapi karena kasih Yesus yang telah rela mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib untuk kita, maka walaupun jatuh bangun dalam melakukannya, kita harus bertekad untuk setia. Dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam melihat kita menanggung semuanya. Ia akan selalu menolong kita, menopang kita, dan memampukan kita melakukannya. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati saudara untuk tetap setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.